Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Senang rasanya Pak Angga masih bisa ketemu lagi dengan kalian pada kesempatan hari ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi materi kelas 5 muatan matematika tentang pengumpulan dan penyajian data. Bagian yang akan kita pelajari yaitu tentang pengumpulan data. Seperti yang kalian lihat di layar, ada dua orang anak yang sedang membawa KMS. Di sekolah, seluruh siswa dicek kesehatannya atau di-screening kesehatannya. Setiap siswa akan dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan ke dalam kartu menuju sehat atau KMS. Ini pasti kalian semua sudah memilikinya. Nah, berdasarkan KMS, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu siswa atau anak yang bergizi baik, bergizi ideal, maupun yang bergizi buruk. Apakah kamu sudah mengetahui berat badan dan tinggi badanmu? Apakah kamu juga sudah mengetahui ukuran nomor sepatumu? Nah, sekarang kamu akan mempelajari data yang berkaitan dengan dirimu. Seperti yang kalian lihat di layar, ada data diri dari Siti dan Udin. Di situ ada data yang berkaitan dengan nama, tinggi, berat badan, golongan darah, dan ukuran sepatu. Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadinya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat di situ, ada gambar anak-anak yang sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Di situ juga ada data yang berkaitan dengan tinggi badan dan berat badan dari 5 orang anak, yaitu Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Dari gambar dan datanya, tentunya kita pasti bisa melihat bahwa mereka mengukur secara langsung dan memproses datanya juga secara langsung. Nah, data yang diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan disebut sebagai data primer. Kenapa data primer? Karena data itu diperoleh secara langsung. Di sini juga ada data yang berkaitan dengan golongan darah. Tentunya, data berkaitan dengan golongan darah tidak bisa
dilakukan secara langsung. Biasanya, data yang berkaitan dengan golongan darah didapatkan dari buku yang terdapat di UKS. Maka, data yang tidak bisa dilakukan atau diperoleh secara langsung disebut sebagai data sekunder. Sekarang kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama ada tes. Seperti yang kalian lihat di layar, ada anak yang sedang melakukan evaluasi atau tes terhadap pembelajaran mereka. Nah, informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangannya. Biasanya, bapak ataupun ibu guru kalian melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nah, berikut ini adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh dari siswa kelas 5 SD Nusantara. Nah, lihat datanya. Ada nilai 80, 90, 85, 75, 70, sampai yang bagian akhir ada 95, 75, 80, 85, dan 95. Ini adalah hasil dari data nilai ulangan PPKN anak-anak siswa kelas 5 SD Nusantara. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu dengan bertanya secara langsung. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya di kelasnya. Siti pun menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai oleh teman-temannya. Kira-kira pertanyaannya sebagai berikut. Apa buah yang kamu sukai? Dan yang kedua, apa buah yang tidak kamu sukai? Nah, dari data yang dilakukan Siti atau pengumpulan data yang dilakukan Siti, maka datanya dapat dirangkum sebagai berikut. Ada nama siswa, buah yang disukai, dan buah yang tidak disukai. Ada Edo, buah yang disukai apel, buah yang tidak disukai ada pisang. Sampai ke Lani, ada anggur sebagai buah yang disukai dan stroberi buah yang tidak disukai. Metode pengumpulan data yang ketiga ada angket atau lembar isian. Pengumpulan data dengan angket atau lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, ini adalah contoh lembar isian atau angket yang dibuat secara singkat. Ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Metode pengumpulan data yang keempat yaitu dengan melakukan pencatatan secara langsung. Ya, seperti yang kalian lihat di layar, di situ pasti kalian sudah pernah mengalaminya ya. Di sebuah UKS ada anak yang bertindak sebagai dokter kecil sedang mencatat tinggi badan dan berat badan teman-temannya. Kalau di sini terlihat anaknya sedang mencatat berat badan temannya. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan kemudian akan dicatat. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data atau format pengisian data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka, untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko atau format pengisiannya sebagai berikut ini. Ada nama siswa dan berat badannya. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa, ini ada tugas dari Pak Angga. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan jawab
pertanyaannya dan dikirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Ada 2 tugas di sini ya. Cermati baik-baik datanya. Jika perlu, kalian tulis di dalam buku kalian. Ya. Di sini ada tugas yang kedua di situ. Oke? Terima kasih sudah belajar bersama Pak Angga. Tetap semangat. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.